Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Masayu Asyafa dengan NIM 2408010740. Di sini saya akan menyampaikan materi pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rati Damayanti SHMH dan Bapak Muhammad Gustomi SHMH. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu hukum acara pidana. Pertama, saya akan menyampaikan apa itu pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Ini mengatur bagaimana negara menjalankan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Dalam hukum acara pidana ini mengatur proses hukum mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, dan eksekusi hukuman. Dan setelah mengetahui apa itu pengertian dari hukum acara pidana, saya akan menyampaikan sejarah mengenai hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia telah berkembang sejak masa kolonial Belanda, Jepang, hingga masa kemerdekaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jadi landasan hukum acara pidana hingga saat ini, dan KUHP ini disahkan pada tahun 1981. Bahasan tentang sejarah hukum acara pidana ini, saya akan membagi beberapa periode, yaitu sebelum masa penjajahan, masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan setelah kemerdekaan. Sebelum kita dijajah, kita telah menerapkan norma pidana adat di setiap wilayah kerajaan. Dan masa kolonial Belanda, Indonesia menganut dualisme hukum, yaitu hukum Belanda kuno dan hukum adat. Ketika pada masa pendudukan Jepang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 disebut Osamu Serei menetapkan hukum acara pidana yang berlaku adalah Herzen-Inlage Reglement. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, barulah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai sumber hukum tertinggi yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang ini mengatur hukum acara pidana di Indonesia. Setelah pembahasan kita mengenai sejarah hukum acara pidana, saya akan menyampaikan apa itu tujuan hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Dan apa itu kebenaran material? Material adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana. Dan di mana hukum acara pidana ini bertujuan untuk mencari tahu siapa yang mungkin menjadi tindak pelaku pidana, buktikan bahwa tindak pidana yang dipersangkakan benar-benar melakukan tindak pidana, membuktikan unsur dari kesalahan tindak pidana, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Dan yang terakhir, hukum acara pidana ini bertujuan untuk menggariskan pemeriksaan dan putusan pengadilan. Dalam proses pemeriksaan dan persidangan, tentu saja hukum acara pidana ini menerapkan dan memiliki asas-asas. Kita akan menyampaikan apa itu asas-asas dari hukum acara pidana. Asas hukum acara pidana ini pertama adalah asas praduga tak bersalah, di mana asas ini menjelaskan seorang dinyatakan tak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Yang kedua, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selanjutnya yaitu asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Asas legalitas itu sendiri adalah prinsip hukum bahwa suatu tindakan hanya dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum buatan tersebut dilakukan. Asas legalitas di Indonesia diatur dalam KUHP Nasional dan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Asas legalitas dalam KUHP Nasional terbagi menjadi dua, yaitu asas legalitas formil dan asas legalitas material. Nah, asas legalitas formil ini yang telah saya sampaikan tadi menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya bisa dipidana jika telah diatur dalam undang-undang. Dan asas legalitas material ini memberi tempat pada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis. Seperti contohnya hukum adat. Ada asas akusator dan inkuisitor. Apa itu asas akusator? Asas menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek. Asas ini berlaku pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas akusator ini, tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak. Di antaranya adalah berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan. Dan yang kedua, berhak mengajukan pembelaan, tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dan yang terakhir, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Dalam asas akusator ini berbeda dengan asas inkuisitor, karena asas inkuisitor ini menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Asas inkuisitor ini, pengakuan tersangka atau terdakwa jadi bukti yang paling penting, sehingga sering dilakukannya pemaksaan dalam pemeriksaan. Yang keempat, ada asas pengadilan terbuka secara umum. Kelima, ada asas semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Keenam, ada asas peradilan dilakukan oleh hakim karena
jabatannya yang tetap di mana hakim memutuskan suatu perkara. Ketujuh, asas tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum. Terakhir, akses pemeriksaan hakim dilakukan secara langsung dan lisan. Dalam hukum pidana ini, termasuk hukum publik di mana hakim sendiri berperan secara aktif. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hukum acara pidana ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.